datang di Ngobrol Bareng Mahasiswa. Perkenalkan, aku Devika dari Program Studi D3 Sekretari Angkatan 2021 dan selama beberapa saat ke depan aku akan menemani kalian di live Instagram. Nah, di kesempatan kali ini aku gak sendirian nih guys. Aku bakal ditemenin sama 3 kakak-kakak cantik dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum kita ngobrol asyik nih sama kakak-kakak cantiknya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang kita panggil dulu kali ya kakak-kakak cantik dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi ini. Halo. Halo. Silakan dulu Kak. Ya, jadi sebelum kita lanjut ngobrol nih, boleh dong kakak-kakak perkenalin diri dulu nih ke teman-teman Statizen yang lagi nonton live Instagram kita. Oke, boleh dimulai dari tangannya. Selamat sore Statizen semuanya. Perkenalkan, nama aku Amelis Bejaya dari S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Salam kenal. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Maria Kainasari, akrab dipanggil Ina. Aku juga mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ina. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Lesna Sembayang, bisa dipanggil Jessica atau Jadi juga boleh. Aku dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Salam kenal. Salam kenal Jessica. Nah guys, for your information nih, kalau 3 kakak-kakak ini kemarin mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Mandala di Surabaya. Gimana nih Kak, kabar kalian setelah pulang dari Surabaya? Puji Tuhan, baik ya. Senang juga. Puji Tuhan. Nah, kan kakak-kakak menang nih di kompetisi kemarin yang di Surabaya. Gimana sih perasaan kakak-kakak nih setelah tahu kalau kalian tuh menang di kompetisi tersebut? Perasaan kita pastinya bangga banget ya karena bisa bawa pulang piala ke Stati, bisa membanggakan nama Stati juga di kompetisi tingkat nasional ini. Tentunya bangga dan pasti kita juga senang karena usaha kita ini membuahkan hasil. Betul banget. Apalagi kita bisa menambah relasi yang banyak dengan kenal orang-orang baru, khususnya orang-orang Jawa di Surabaya. Bisa ketemunya sama yang kita lagi. Kalau kita ketemu sama mas-mas, sama Iya, bunda, gitu kan. Kalau di sini abang-abang ya. Iya, Abang-abang nih. Sama Cidaning. Cak Dani. Oh, Cak Dani. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, nama kompetisi di sana tuh apa sih, dan boleh diceritain nggak gimana awal mula kakak-kakak tuh tahu kompetisi yang diselenggarain di Universitas Widya Mandala dan kenapa mau ikut kompetisi ini? Jadi kita itu ikut lomba, yaitu acara event dari Fakultas Ilmu Komunikasinya Widya Mandala, namanya Komunikasi Fiesta atau Komkes. Nah awalnya itu aku tahu ini dari Prodi Ilkom, Bu Elsi. Jadi Bu Elsi itu minta tolong ke aku karena waktu itu aku belum demisioner jadi ketua HMT, jadi dia minta tolong ke aku untuk cariin anak-anaknya siapa aja mau lomba. Karena memang waktunya mepet dan kayak udah tinggal beberapa hari lagi penutupan pendaftaran, akhirnya ditunjuk ya udah kamu deh mau lomba apa gitu. Nah akhirnya aku mikir kayaknya yang baru banget fresh di otak itu lomba PR karena ngangkat tentang CSR. Akhirnya aku cari teman-teman aku yang emang mau dan memang asik juga diajak kerjasamanya, jadi aku ngajak mereka berdua buat ikut lomba PR ini. Oke, berarti kalian bertiga nih ikut karena inisiatif sendiri juga ya, kayak udah klop banget bertiga, akhirnya milih bertiga. Betul. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, lomba public relation-nya itu kalian tuh bikinnya kan dari CSR ya Kak? Itu tuh bikinnya tentang apa sih? Untuk lomba public relation tentang CSR yang pasti tentang CSR ya, yaitu corporate social responsibilities. Dan juga kenapa kami memilih mata lomba public relations, karena kami juga sudah pernah mengikuti mata kuliah public relation di semester sebelumnya.
Jadi itu mengapa kami bisa pede juga dan mau mengambil lomba public relations. Dan juga kita juga ada mata kuliah CSR atau Corporate Social Responsibilities yang diampu oleh Pak Wisnu Wirawan. Jadi kami juga dibantu dan dibimbing oleh Pak Wisnu selama proses berkompetisi untuk mengikuti lomba public relations ini. Oke, nah untuk tema CSR sendiri yang kakak lombakan, itu tuh temanya apa? Temanya itu The Magnificence of Culture and Nature in Indonesia. Itu temanya, jadi tentang budaya dan alam Indonesia gitu. Oke, kalau aku boleh tahu lagi nih, alasan kakak milih tema tersebut tuh apa sih? Mungkin yang tadi itu tema lomba dari Komjesi ya. Kalau sebenarnya dari kita sendiri, kita pilih angka tentang sampah plastik limbah ya, paket. Oh, kayak kardus-kardus gitu ya? Iya, lebih ke arah plastiknya. Oh, yang kayak bubble wrap gitu. Iya, betul. Oke. Terus untuk tahapan perlombaannya nih Kak, kan sampai akhirnya bisa juara first winner nih. Wih. Itu tuh prosesnya tuh kayak apa sih Kak? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi buat membawa pulang yang kebanggaan kita ini kita melewati 2 tahap sih sebenarnya. Pemilihan top 5 dan juga top 3-nya. Dimana untuk masuk ke babak top 5 ini kita mulai daftar dan juga mengumpulkan proposal awalnya itu di tanggal 3 Maret ya. Terus pengumuman lolos ke babak final ini untuk top 5-nya ini di tanggal 6 Maret. Lalu dari top 5 ini kita harus pergi lomba secara onsite ke Surabaya. Perlombaan itu sendiri berlangsung di tanggal 17 Maret dan untuk awarding dan juga acara closingnya itu ada di tanggal 18 Maret. Berarti proses yang cukup panjang di waktu yang singkat. Iya, ya? betul. Betul. Iya. Bisa dibilang kayak proyek Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya, Roro Jonggrang banget ya kayak mau jadi. Iya. Oke deh. Nah, karena kan tadi prosesnya panjang, tapi waktunya singkat nih, pasti challenging banget ya sih Kak. Ya karena untuk mengikuti lomba ini tuh persiapan Kakak apa sih? Untuk persiapan sendiri yang pasti kita ini sih brainstorming bareng-bareng karena kan kita juga ada dosen pembimbingnya dari Pak Wisnu. Kita brainstorming kira-kira ide apa yang mau kita angkat. Ya, cukup agak kesulitan juga karena udah mendadak, maksudnya waktunya juga udah deket, tapi kita harus mikir kira-kira apa yang mau dijawab. Sedangkan juga isi dalam proposalnya juga harus cukup padat dan memberikan informasi yang jelas akan program kita. Terus juga apalagi ya, kayak Kita juga banyak diskusi sama ya, teman-teman. sama teman-teman, sama orang sekitar kira-kira yang jadi permasalahan saat ini itu apa gitu sih. Terus juga persiapan kita yang pastinya kesehatan jiwa dan raga juga. Iya. Oke, tapi keren sih ya, maksudnya kayak dalam waktu yang singkat dengan proses panjang dan sepadat itu kalian bisa membawa piala di posisi pertama lagi kan? Keren, oke. Terus selama mengikuti lomba nih, ada kesulitan-kesulitan atau kendala yang kakak hadapi nggak? Untuk kesulitan sendiri sebenarnya in general aja sih kesulitannya, kayak yang tadi udah dibilang gimana kita menemukan ide, bagaimana kita menemukan ide yang menarik dan unik yang pastinya bisa kita tuangkan dalam program lomba public relations ini. Dan juga untuk waktu juga udah dijelaskan tadi bahwa kami 4 nih untuk mempersiapkan proposal nih untuk dikumpul. Nah itu juga menjadi sedikit kesulitan kami, tetapi puji Tuhan kami bisa melaksanakannya dan melewati proses-prosesnya dengan baik dan lancar. Oke. Ini kan dengan tadi kita udah berkali-kali bilang kan prosesnya panjang, waktunya singkat, tapi bisa bawa piala itu. Ini tuh pertama kali kakak ikut lomba public relation atau sebelumnya udah pernah ikut lomba? Untuk lomba public relations sendiri, dari kami memang kali pertama kali mengikuti lomba public relations, khususnya perlombaan secara tim atau grup. Tetapi untuk perlombaan di luar public relations, kami masing-masing pernah mengikuti lomba lainnya selain public relations. Jadi ada lah ya pengalaman yang bisa dibawa dan akhirnya ya jelas kenapa bisa dapat first winner. Emang status itu tuh hebat-hebat ya. Oke deh. Terus kan udah menang, ada kepuasan tersendiri nggak? Kepuasan tentunya ada ya, karena kan
dalam waktu yang singkat ini kita mencari ide untuk membuat sebuah program itu kan nggak mudah ya. Rata-rata ide yang kita kerjakan kita, ide yang kita bawakan itu bisa berbuah hasil yang memuaskan. Dan pada saat perlombaan pun kita juga mendapatkan beberapa pujian dari juri mengenai keunikan dari konsep CSR yang kita bawa ini. Pastinya membawa pulang piala ini ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Jujur juga bukan perkara program aja nih gitu. Jujur kita ini bertiga sangat ikonik di Unika Widya Mandala karena kita ini the only one group yang pakaiannya proper dari atas sampai bawah. Kita pakai heels, kita pakai rok, kita pakai alma mater yang mana emang udah diajarin kan, kayak udah jadi uniformnya gitu dan Profesional. kayak semua orang tuh langsung tertuju, wah ini orang mana gitu. Kadang kita kayak dipilih malah disangka kayak ikut Miss Anchor ya gitu. Saking rapihnya pakaian kita. Oke, tadi kan Kak Ina tuh ngomongin soal keunikan. Iya. Nah, keunikannya tuh apa sih Kak yang menjadikan si asal kalian tuh unik? Oke, jadi sebenarnya pujian dari jurinya itu kan sebenarnya sampah plastik bekas paket di era pandemi khususnya itu kan meningkat ya. Volume sampah plastik itu meningkat karena fenomena dari online shop ini sendiri. Nah, kita mengangkat tema yang sebenarnya mungkin orang-orang tuh nggak sadar bahwa ternyata lewat perbuatan kita membeli produk-produk dari online shop ini kita menghasilkan sampah yang kita nggak tahu nih harus bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Nah, kita ini membawa sebuah nama perusahaan e-commerce untuk meng-create program di mana kita bisa ikut berpartisipasi, bertanggung jawab mengurangi sampah plastik atau volume plastik yang ada di Indonesia sendiri, khususnya Jakarta Timur sih. Berarti ini ngebawa satu perusahaan e-commerce ya Kak? Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa sih membeli perusahaan tersebut, terus perusahaannya apa? Kenapa memilih perusahaan tersebut? Karena yang pertama, yang tadi karena aktivitas perbelanjaan online yang terus meningkat sejak pandemi, dan itu mengapa kami mengangkat salah satu e-commerce di Indonesia yang memang sering dipakai dan digunakan atau didorong bahkan oleh masyarakat secara luas. Nah, untuk e-commerce-nya sendiri kita mengangkat perusahaan PT Shopee PT Shopee Indonesia. Jadi kami mengangkat tema terkait Shopee Recycle, di mana perusahaan Shopee akan mendaur ulang sampah plastik paket dari para penggunanya, dan dari situ nanti para pengguna Shopee bisa dapat reward koin Shopee dari hasil daur ulang tersebut. Itu. Oke. Jadi kakak milih Shopee itu emang ada kenalan orang Shopee-nya atau kakak yang pernah magang di Shopee nih? Sebenarnya dari kita basically gak ada yang punya kenalan ataupun pernah pengalaman di Shopee sendiri sih, cuman karena melihat dari data juga kalau misalnya Shopee ini waktu itu tahun berapa sih yang menjadi e-commerce paling Tahun 2000, ya tahun 2021 itu Shopee itu menempati urutan pertama kalau dia jadi e-commerce paling banyak digunakan. Top of mind-nya itu. Oke. Nah tadi balik lagi nih, kan kakak-kakak bilang pernah ikut lomba di luar Lombok yang lomba yang individu. Boleh di-spill nggak sih kayak Kak Jessica, Kak Ina, sama Kak Amel tuh pernah ikut lomba apa aja? Aduh kebuka semuanya. Kebetulan semuanya kalah sih, jadi pengalaman aja, nambah sekedar pengalaman aja. Gak masalah Kak. Kalau dari aku itu apa ya? Public speaking. Apa sih yang Speech. Oh, speech ya. Aku udah pernah ikut speech contest dari Binus waktu itu. Itu sih speech contest aja seingat aku kalau dari ini. Kalau aku pernah ikut lomba public speaking dari Binus juga, tapi hanya sampai ke babak grand final. Cuma itu pengalaman yang luar biasa juga buat aku. Sama terakhir kemarin aku ikut lomba kesenian. Kesenian apa tuh Kak? Nyanyi lagu pop. Tapi kurang beruntung. Iya, pengalaman juga buat aku. Kalau Kak Amel? Kalau aku pernah lomba bisnis plan waktu itu di Witansi, tapi belum kesampaian untuk menang, belum beruntung. Terus tahun 2022 kemarin aku ikut pemilihan Koko Cici Jawa Barat dan puji Tuhan terpilih menjadi Cici Jawa Barat favorit 2022. Cici Barat lagi Sarki.
prosesnya. Nah, terus kalau misalnya nih Kak, ada kesempatan lagi untuk ikut lomba PR, itu tuh kira-kira kakak punya ide-ide lain nggak sih untuk dijadiin project lah ya buat lomba tersebut gitu? Ide-ide lain. Mungkin kalau dilihat dari banyaknya kasus yang bisa dijadikan bentuk CSR ataupun program-program PR lainnya sebenarnya mungkin ada ya, tapi kan harus kembali lagi harus brainstorm bareng. Kalau itu mungkin ada kalau misalkan biasa ya. Lagi sekarang permasalahan lingkungan juga lagi banyak-banyaknya kan. Terus juga pemerintah juga lagi mencanangkan sustainability development goals yang mana itu bakalan bertujuan ke masa depan dan sustainable life gitu ya. Jadi perlu banget sih kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan buat menjadikan ide-ide baru. Oke, nah tadi kan di lomba yang di Surabaya ini kan kakak ngebawa Shopee ya. Nah, itu kan berarti idenya oleh Sinyal ya? Oleh Sinyal. Terus kepikiran nggak untuk ngajuin PR campaign itu untuk ke Shopee langsung? Pengen banget ya sih. Ingin sekali Pengen Shopee. Ada Shopee yang nonton mungkin bisa ikut kita. Kasih kakak Betul banget. Menyampaikan hasil SPG gitu. Berarti abis ini Shopee call Starkey ya? Oke deh. Terus nih Kak, kesan dari kakak-kakak sendiri ikut lomba dan bisa menang sampai tahap ke final. menyenangkan sekali. Seru. Terus bener-bener cukup terharu dan bangga banget di mana kita kan bukan sendiri gitu. Kita nggak sendiri tapi kita juga bawa nama kampus, dan poin plusnya adalah di mana kampus kita Sarki itu sangat amat mendukung dan juga bener-bener membimbing kami dari bener-bener prosesnya dari nol, dan bahkan nggak yang pressure kami untuk harus menang ya nanti menang, enggak, tapi kayak udah nggak apa-apa, apapun hasilnya nanti kita terima, kita jadiin pelajaran. Tapi puji Tuhan banget dari support, dari doa dan usaha kami juga dan juga kampus, kami bisa meraih juara pertama dari lomba Public Relations. Memang juga Starkey ini kampus yang sangat mendukung dan mensupport mahasiswa-mahasiswa ya. Kalau ada lomba juga semua lomba-lomba yang ada dari universitas mana itu langsung diinfokan ke kami, terus juga dosen-dosennya mendorong kami buat ikutan lomba, cari pengalaman baru. Tapi tentu aja without any pressure ya gitu. Oke, kan lomba public relation kan kayak emang apa ya, kayak ilkom banget nih ya kan. Berarti kakak-kakak ini udah nemuin passionnya ya sebagai anak-anak ilkom. Secara langsung ya. Udah 6 semester soalnya. Udah ketahuan Menjurus bisa kemana nih nih? gitu. Oke. Nah, terus nih Kak, kan di sini banyak nih Starkizen yang nonton. Mungkin ada yang dari adik-adik tingkat juga yang masih semester 2, mungkin yang masih semester 4, dan mungkin suatu saat nanti mereka berkesempatan juga untuk ikut kompetisi-kompetisi lain. Boleh dong nih Kak, share tips dan trik dari kakak-kakak nih untuk teman-teman Starkizen yang mungkin mau ngikutin cita-cita kakak. Kalau tips dari kita paling ini ya, maksudnya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, coba aja dulu. Menang kalah bisa nanti, karena yang penting di sini tuh prosesnya, gimana cara kalian berpikir ya, bagaimana cara berprosesnya, itu yang penting gitu. Pokoknya coba aja dulu, kalau gagal bisa dicoba lagi di next kesempatan. Kalau menang ya itu puji Tuhan, itu jadi bonus buat kita. Coba aja dulu. Betul, kalau dari aku mungkin tambahannya saat menjalankan perlombaan juga jangan setengah hati, konsisten, karena itu secara langsung juga bentuk tanggung jawab. Karena kan kita kalau misalkan lomba itu seperti yang tadi yang Jessica bilang, nggak bawa nama diri sendiri tapi juga bawa nama kampus dan orang-orang yang memang support kan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin berikan yang terbaik, konsisten dalam mengerjakan kelompok tersebut. All out. Kalau dari aku, untuk teman-teman angkatan 2021 atau 2022 yang mungkin lagi menempuh semester 2 atau semester 4, mungkin bisa lebih diperhatikan lagi mata kuliah yang sedang dijalankan, karena benar-benar relate nih dengan apa yang kita lombakan bareng-bareng ya. Belajar tentang public relations, belajar tentang CSR, corporate social responsibilities. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa lebih aware dan mau belajar terkait mata kuliah yang sedang kalian jalani saat ini. Itu sih kalau dari aku. Iya, benar banget ya. Terus juga
nggak cuma S1 nih yang belajar soal public relation, karena di D3 Sekretari itu juga ada public relation dan pasti materinya nggak akan jauh beda ya. Betul Jadi lomba-lomba kayak gini tuh gak hanya anak Ilkom, tapi D3 Sekretari dan bahkan seluruh Statizen tuh bisa ikut ya kan. Karena kayak tadi juga dari kakak-kakaknya udah bilang kalau Starki itu sangat mensupport gitu mahasiswa-mahasiswanya untuk ikut-ikut kompetisi kayak gini nih. Oke deh. Sekian sih ya Kak dari sesi interview kita nih, ngobrol-ngobrol asyik kita. Terima kasih udah menyempatkan diri untuk hadir di sini, mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Terus juga selamat karena sudah berhasil menjadi juara 1. Ini keren banget sih, sumpah Kak. Kan kayak tadi kita udah bilang ya, prosesnya panjang, waktunya padat, singkat, bisa dapat juara 1, keren banget. Kita juga mau ucapin terima kasih ya buat Kampus Starki udah mendukung kita dari bimbingan, dari proses, dari akomodasi segalanya, dan juga dosen yang membantu yes, juga. dosen-dosennya juga luar biasa suportif banget sama kita, mendukung kita untuk maju terus pokoknya. Ya, nah mungkin juga yang lagi nonton live nih, bukan cuma Statizen aja nih Kak, ada teman-teman adik-adik kita mungkin dari SMA yang udah ngelirik-ngelirik Starki nih. Jadi buat adik-adik semua yang lagi nonton live kita, yang mungkin masih SMA nih, lagi bingung mau masuk Starki nggak ya, masuk Starki, udah langsung daftar aja karena udah kelihatan kan anak-anak Starki ya, kampusnya aja tuh mensupport gitu, mensupport semua keinginan mahasiswanya, ikut lomba segala macam, dan pokoknya oke banget lah ya masuk Starki. Betul banget, jangan salah pilih ya, masuk Starki aja. Kuliah lulus langsung kerja. Nah betul banget, udah identik lah ya. Oke, tadi juga kan Kaina pernah bilang nih ikut lomba nyanyi ya Kak? Iya betul. Iya, boleh Kak sebagai penutup live Instagram kita hari ini, boleh dong Kak coba nyanyi lagu Semangat Starki nih, karena itu kan lagu ikonik banget nih buat Starki. Oh mungkin karena ini gue di samping juga anak Pevo kebetulan, kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Boleh nyanyi bareng. Sopran ya, Oh maaf. Bisa dilihat ya Starki. Ya, bahkan untuk nyanyi aja mereka profesional. Pembagian adanya. Ini ada mikrofonnya nggak? ini bukan karaoke kayaknya. Oke siap. Sekolah Tinggi Karahanita atau yang lebih dikenal sebagai Starki. Ya, boleh langsung nyanyi Kak mungkin. Sebagai aja kali ya. 1, 2, 3. Ayolah maju, generasi emas, perkasa menggalang daya, menjelma mulia, berwawasan luas bagai bintang semesta, menabur kasih tulus, berbela rasa. Keren banget ya. Emang sih untuk female voice dan anak Starki itu nggak diragukan lagi suaranya. Melvin juga Melvin. Namun Pak, juga. oh iya ada Vevo, ada female band ya. Oke deh, baik. Terima kasih banyak kakak semuanya. Terima kasih juga atas penampilan singkatnya. Selamat Starki, bagus banget, keren banget. Dan sekali lagi selamat karena sudah berhasil membawa piala dan menjadi juara 1 di lomba Kompas ya. Yes. Terima kasih. Terima kasih.